Maka tingkatan hidayah ini secara umum wajib kita minta hidayah sama Allah dengan tingkatan-tingkatan hidayah. Jangan berhenti minta hidayah, minta ditingkatkan nama Allah, sebab Allah rafi'ud darajat, yang bisa mengangkat derajat orang. Oleh karena itu, maka fastahduni adalah sigat amr, ini perintah secara umum lil wujub. Wajib kita minta hidayah, wajib kita minta hidayah supaya Allah berikan kita hidayah. Maka hidayah jangan ditunggu. Dari sini kita bisa pahami kelirunya teman kita waktu diajak sholat. Bang, sholat yula di Al-Ma'ruf, ini kan masjid udah bagus, wakaf daripada saudara-saudara abang juga, buyut-buyut nyangkong sampingnya apanya, ayolah ke masjid. Lo jangan ajak-ajak gua ke masjid, entar juga kalau gua dapet hidayah, gua ke masjid tanpa lu suruh gitu. Ini namanya keliru. Hidayah nggak datang dengan sendiri. Hidayah itu kudu dicari. Makanya Allah bilang fastahduni, mintalah hidayah. Maknanya cari itu hidayah. Enggak datang dengan ojok-ojok, enggak. Semuanya proses untuk supaya dapetin hidayah, berproses. Tanpa itu sulit kita, sulit tilafu ummati rahmah. Perbedaan daripada pandangan ulama-ulama Islam merupakan kasih sayang besar dari Allah. Jadi silahkan saja, kalau boleh banyak itu dicontohkan nama kiai-kiai itu, dan yang melarang juga ada dan dicontohkan juga oleh kiai-kiai begitu. Sebab hukmu alatil malahi dalam madhab Syiah adalah hukmul majlis. Hukum alat musik itu mengikuti hukum majelisnya. Artinya acara apa yang dibaca. Kalau yang dibaca yang bagus-bagus nggak apa-apa. Kalau yang dibaca yang nggak bagus, menimbulkan syahwat, mengajak orang jauh dari Allah, itu dilarang begitu. Ada yang kaya-kaya begitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau cara ngerayu anak-anak untuk mau dia injak masjid dengan cara begitu, ya silahkan begitu, supaya mau juga akrab dengan masjid. Jadi intinya ulama berbeda pendapat, berbicara hadran di masjid. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Masing-masing punya sandaran dalil begitu. Dan silahkan kita masih ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini? Betul. Baik. Fastahduni namanya sigat amr. Sigat amr itu sebagaimana dalam jam'ul jawami' itu bisa bimakna lil wujub, bisa bimakna lin nadbi, bisa bimakna lil ibahah, dan macam-macam, bisa litahdid begitu. Itu sigat amr, tergantung daripada siyak yang ada. Nah, fastahdun ini minta hidayah ini, apakah perintah ini wajib? Apakah perintah ini sunnat? Maka daripada hidayah mujmalah ini wajib, karena hidayah macam-macam. Hidayah mujmalah
Orang untuk minta sama Allah berupaya bisa menemukan Tuhan biar dia jadi muslim, itu wajib. Orang kafir kita berikan petunjuk, bimbingan biar dia paham tentang lurunya Islam sampai akhirnya mendapat hidayah ma'unah mujmalah Islam. Ini wajib adanya dalam pada bagian ini. Setelah hidayah mujmalah menjadi muslim, maka kemudian hidayah ini hidayah ma'unah mufassalah. Bagaimana supaya kita bukan sekedar Islam tapi muslim yang taat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tingkatan dasar. Perkara yang wajib-wajib, maka meminta hidayah ini adalah perkara wajib. Di luar itu, maka meminta hidayah ini adalah sunat adanya. Di luar itu, begitu tandanya ihdinas siratal mustaqim wajib adanya, tapi rabbighfirli warhamni wajburni sampai wahdini wa'afiyafwani ini enggak wajib. Enggak wajib baca ini, enggak wajib walaupun ada perintah juga wahdini. Begitu. Kalau wajib maka kita wajib juga baca rabbighfirli warhamni wajburni, begitu. Sehingga maka tingkatan hidayah ini secara umum wajib kita minta hidayah sama Allah dengan tingkatan-tingkatan hidayah. Jangan berhenti minta hidayah, hidayah, minta ditingkatkan nama Allah, sebab Allah rafi'ud darajat, yang bisa mengangkat derajat orang. Oleh karena itu, maka fastahduni adalah sigat amr, ini perintah secara umum lil wujub. Wajib kita minta hidayah, wajib kita minta hidayah supaya Allah berikan kita hidayah. Maka hidayah jangan ditunggu. Dari sini kita bisa pahami kelirunya teman kita waktu diajak sholat. Bang, sholat yula di Al-Ma'ruf, ini kan masjid udah bagus, wakaf daripada saudara-saudara abang juga, buyut-buyut nyangkong sampingnya apanya, ayolah ke masjid. Lo jangan ajak-ajak gua ke masjid, entar juga kalau gua dapet hidayah gua ke masjid tanpa lu suruh, gitu. Ini namanya keliru. Hidayah nggak datang dengan sendiri. Hidayah itu kudu dicari. Makanya Allah bilang fastahduni, mintalah hidayah. Maknanya cari itu hidayah. Enggak datang dengan ojok-ojok, enggak. Semuanya proses untuk supaya dapetin hidayah, berproses. Tanpa itu sulit kita, sulit. Maka ketika ada seorang kiai ditanya, Kiai, kenapa orang-orang kampung nggak diajak ngaji? Ajak dong, ngaji pada, begitu. Amat tuh si kiai. Dia jawab, saya sulit mengajak orang buta untuk melek. Sulit. Maka si buta ini kudu berobat dulu, biar dia melek. Baru gampang ngajaknya yang melek. Jawabannya begitu. Artinya, betapa hidayah harus diminta, dan minta hidayah ini wajib adanya secara umum. Cuman ada tingkatan. Nah, di bab tingkatan ini nih yang bakal tidak wajib. Contoh, hidayah taubat. Hidayah taubat. Nah, hidayah taubat kita minta sama Allah biar diberikan hidayah biar kita mau taubat. Wajibkah? Tingkatan pertama wajib, yaitu taubat dari dosa. Ini wajib dan kita minta ini nih, namanya hidayatut taubat tingkat pertama. Di luar ini taubat daripada maksiat gitu, itu wajib. Ada tingkatannya,
taubat daripada yang makruh, ninggalin sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah, taubat. Ini enggak wajib. Di luar makruh, berlebihan nama yang mubah. Apa nih berlebihan mubah? Nih, ini enggak wajib. Pada bagian ini fastahdu nih. Makanan nih udah lengkap. Ada nasi, ada ayam, ada tempe, ada apa lagi ya, sop iga. Cuman masih juga nanya, ini sambelnya mana? Ini aja bagi orang yang tingkatannya tinggi, ngomong begitu doang taubat. Saya udah salah, nikmat begitu banyak, nggak kelihatan. Begitu. Yang kelihatan nanya sambel. Tuh orang tuh yang masih begitu tuh belum zuhud. Belum zuhud. Masih nanya sambel mana, makanan udah ada. Pokoknya yang ada di depan udah makan aja, jangan tanya, udah diem aja. Nah, pada bagian ini namanya taubat berlebihan dari yang mubah, sampai pada tingkatan taubat takut sedetik nggak ingat Allah. Itulah taubatnya Rasulullah. Takut doang, khawatir doang. Maka Rasulullah istighfar 100. Ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu ilaihi kulla yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, ayo pada taubat sama Allah. Saya taubat sama Allah 100 kali. Taubat apa? Nabi, dosa nggak ada. Taubat khawatir, takut sedetik lupa sama Allah. Itu aja taubat. Nah, pada bagian ini nih nggak wajib. Kalau wajib dosa mulu kita ini. Begitu. Jadi ada tingkatannya. Sebagaimana warok tingkat awam, warok tingkat khos, warok tingkat khosatul khawas namanya. Tingkatan warok bagi tingkat dasar warok, jangan ngambil yang haram. Kita nggak ngambil yang haram selama hidup, berarti kita udah masuk warok tingkat dasar yang wajib. Di atas ini jangan ngambil yang subhat, khawatir terjebak pada yang haram. Ini sunat perjalanan spiritual. Ini udah tinggi, belum, masih ada lagi. Meninggalkan kebanyakan yang halal, khawatir terjebak pada yang syubhat. Ini lebih tinggi lagi kelasnya. Nah, pada bagian-bagian ini minta hidayahnya tidak wajib. Pada hidayahnya. Nah, masing-masing punya kelas. Masing-masing punya kelas. Masing-masing. Maka kita mintalah sama Allah dengan cara mujahadah. Sebab wa man jahada fina lanandiyannahum subulana. Siapa orang mujahadah, gigih untuk minta hidayah kepada Allah di jalan kami, nescaya kami berikan hidayah. Jadi ada bagian-bagian tingkat dasar ini wajib kita, ada yang sunat-sunat untuk kita ambil, itu hidayah, biar kita kelasnya sangat tinggi dari umur yang ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, keluarga Ustaz Jailani, gigi 2000, 1 juta rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Ishak bin Haji Naamin, almarhumah Haji Nikmah binti Haji Musannif, almarhum Haji Tarmizi bin Haji Muslim, almarhumah Haji Asimah binti Jasimin, almarhumah Amsiyah binti Hamzah, almarhum Haji Mutaif bin Haji Ishak. Ini dari hamba Allah. Kita doakan mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan dohir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Bila
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya kan kayak presentasi itu di kuliahan, jadi kayak pengen tanya, jadi kayak teman mas yang ini suatu hukum kayak bersolat di masjid, dalam masjid kan dalam hadis Sunan Tirmidzi nomor 1089 kan uklinu hazan nikah A'linu ya A'linu masjidi wadribu alaihi bidufi. Di situ kan juga Syekh Muhammad Al-Haytami dengan fatwa beliau yang termuat dalam kitab Al-Fatawi dan Fiqh Al-Kubra menjelaskan hadis tersebut mengkiaskan kebolehan memainkan rebana dalam acara pernikahan di dalam masjid dan dikiaskan pula kebolehan memainkan rebana untuk acara lainnya. Al-Fatawi Al-Fiqh Al-Kubra juz 4 halaman 356. Jadi gimana? Apanya nih yang gimananya nih? Hukumnya. Baik. Jadi bagaimana hukum main rebana di masjid? Ulama memang berbeda-beda terkait dengan main rebana di masjid. Hadis itu sahih hadisnya, a'linu an-nikaha fil masjid wadribuhu bid-duf. Dohirkan pernikahan di masjid, kalau nikah di masjid. Wadribuhu bid-duf, pukullah rebana. Nah, kata ulama, pukul rebana ini di mana? Kata ulama, nikahnya di masjid, nganterinnya sambil pakai rebana di depan masjid. Jadi wadribuhu bidduf, bukan pukullah rebana dalam masjid, kata satu ulama. Pernikahan di masjid iya, tapi hadis itu tidak kemudian dengan terang pukullah rebana di masjid, cuman pukullah dalam pernikahan itu rebana sebagai bentuk apa namanya, kegembiraan, bahasa Batainya keriaan, kesenangan, begitu. Jadi sehingga hadis itu disoroti oleh ulama berbeda. Ada ulama melarang untuk di dalam masjid, karena hadis itu tidak menyuruh dalam masjid, hanya nyuruh nganterin. Biasanya yang dilakukan orang-orang tukang rebana, kiai turun dari mobil, diarak pakai rebana sampai depan masjid, dalam masjidnya enggak. Itulah wadribuhu bidduf, kata satu ulama. Sehingga ada ulama yang melarang untuk kerebanaan di dalam masjid. Itu ada. Dari hadis itu juga sama hadisnya, cuman berbicara pemahaman. Dan ini ulama yang melarang ini banyak, semacam mufti besar Yaman, Al-Imam Jamaluddin Muhammad Al-Ahdan, di dalam kitabnya Umdatul Mufti wal Mustafti, saya lupa, ada 2 jilid, di jilid 2 kayaknya, takut lupa sayanya, tapi ada di situ. Kata beliau, ndak usah di dalam, di luar saja, halamannya aja, karena hadis ini menerangkan tentang itu. Begitu. Kedua, ada ulama, ada burung di masjid berkicau, enggak apa-apa, enggak ditegur sama Nabi gitu. Ya itu kicau burung kan sama nyanyi juga, jadi enggak apa-apa main rebana di dalam masjid begitu. Karena burung berkicau aja di masjid, boleh. Jadi ada ulama yang melarang, ada ulama
yang membolehkan. Tinggal kita gitu, mau ikut yang mana, itu terserah kita cenderungnya. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami mencontohkan dengan perbuatan. Sepanjang yang saya ikuti beliau ngadain maulid di halaman sekolah, tidak di dalam ngadainnya. Jadi mau rebanaan sepuasnya di halaman masjid, puasnya. Nggak pernah dipakai masjidnya kalau ngadain maulid, selalu di lapangan. Beliau tidak berkata haram dalam, nggak ngomong juga, tapi beliau lebih memilih nampaknya kehati-hatian, udah depan situ aja, begitu, depan situ aja sampai wafatnya beliau. Tapi beliau bila ada di masjid ada orang rebanan enggak ngelarang, enggak. Tapi beliau tidak mau ngadain kayak begitu. Jadi ini berbicara hadrah di masjid. Jadi ala kulli hal terserah kita mau ikut yang mana, begitu. Mau ikut yang mana terkait dengan alat sima, alat musik itu, begitu. Jadi tadi ada disampaikan dari Ibnu Hajar itu yang disampaikan dalil-dalil yang membolehkan. Ada banyak yang melarang juga, begitu, melarang. Bukan zikirnya, ini hadrahnya, begitu. Ada. Jadi terserah kita mau ikut yang mana, kira-kira begitu. Mau ikut yang membolehkan, silahkan. Ada juga banyak yang nyontohin gitu. Ada yang melarang, ya ada juga, dan banyak. Begitu banyak ulama itu tulis begitu, ndak kasih. Ada. Jadi intinya mana kita punya cenderung ikut ama yang boleh atau ikut yang melarang. Maka dua-duanya ulama silahkan kita ikut. Saya lebih pengen hati-hati, enggak dah kita takut di akhirat kalau kata Allah boleh kan nggak ngadain nggak apa-apa, kalau kata Allah larang repot juga. Ada namanya ngambil preventif, silahkan begitu ya. Mana aja ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan daripada pandangan ulama-ulama Islam merupakan kasih sayang besar dari Allah. Jadi silahkan saja, kalau boleh banyak itu dicontohkan nama kiai-kiai itu, dan yang melarang juga ada dan dicontohkan juga oleh kiai-kiai, begitu. Sebab hukmu alatil malahi dalam mazhab Syiah adalah hukmul majlis. Hukum alat musik itu mengikuti hukum majelisnya. Artinya acara apa yang dibaca. Kalau yang dibaca yang bagus-bagus nggak apa-apa. Kalau yang dibaca yang nggak bagus, menimbulkan syahwat, mengajak orang jauh dari Allah, itu dilarang, begitu. Ada yang kaya-kaya begitu. Jadi ndak apa-apa. Kalau cara ngerayu anak-anak untuk mau dia injak masjid dengan cara begitu, ya silahkan, begitu, supaya mau juga akrab dengan masjid. Jadi intinya ulama berbeda pendapat berbicara hadran di masjid. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Masing-masing punya sandaran dalil, begitu. Dan silahkan kita, masih ulama, ikut ulama nggak salah, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam.